guys, what's going on? Welcome back to the Hoi Mustofu story and I'm Reni Hoi Mustofu. Dan di video kali ini gue bikin vlog dengan bahasa Indonesia karena udah 9 bulan tinggal di Faroe Island. Jarang banget ngomong pakai bahasa Indonesia. Dan anak-anak juga seringnya ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi mungkin inilah saatnya gue untuk memperbaiki atau bahasa Indonesia gue, karena kata bang gue tercinta di Indonesia, bahasa Indonesia gue makin kacau. Anyway, sama kayak di negara-negara lain di Eropa dan di dunia, di sini juga lockdown dari tanggal, sebenarnya resmi tanggal 16 Maret, tapi mulai terjadinya sebenarnya mulai 13 Maret tuh udah mulai lockdown. Walaupun pemerintah bilang katanya 16 Maret, tapi masyarakat maunya maju karena mungkin di sini sebenarnya lebih panik juga, sama paniknya gitu. Dan pemberlakuan stay at home ini lebih bisa ditegaskan ke pelajar sama pegawai pemerintah. Sisanya mereka nggak bisa paksa, karena kalau yang swasta kan ya mereka tetap harus cari uang ya. Dan kayak tempat gue kerja di pabrik ikan, itu tetap buka. Jadi anak-anak gue dan suami gue yang stay home. Tapi gue juga sekarang stay home karena gue lagi cuti sakit, nggak corona, sakit karena kondisi gue sekarang lagi hamil 6 bulan. Dan kalau gue jalan dari rumah ke tempat kerja itu 2,5 km, sekitar normal 30 menitan. Jadi pulang pergi 5 km, dan itu sangat-sangat menyakiti panggul gue. Jadi dokter menyarankan gue istirahat sampai 16 April. Jadi dokter pun nggak mau ketemu gue sampai 16 April. Jadi dokternya udah di rumah aja, saya bikin surat sakit, nanti kita ketemu 16 April. So here I am. Jadi homeschooling ini baru banget buat kita sama anak-anak, buat kita semua, karena memang basicnya gue sama Martin sama anak-anak nggak ada latar belakang homeschooling, nggak terbiasa homeschooling. Jadi namanya stres, ekspektasi tinggi, trial and error tuh banyak banget. Dan selama anak-anak udah homeschooling 3 minggu, di 2 minggu terakhir, 2 minggu pertama itu kacau, dan seminggu ini enggak sih, sebenarnya beberapa hari terakhir ini agak mendingan. Selama kekacauan itu kita untungnya bisa tetap konsultasi sama guru, yang ternyata kita baru sadar setelah ngobrol sama gurunya kalau ekspektasi mereka itu nggak begitu tinggi. Jadi mereka ngasih banyak kelonggaran buat anak-anak gue yang belum bisa bahasa Faroe Island. Terus kita juga konsultasi sama konsultan keluarga yang disediain sama Komuna itu kayak kantor wali kota gitu. Jadi mereka bantu kita telepon dan video calling, sama psikolog juga dari Komuna juga. Terus setelah ngobrol sama mereka, akhirnya kita menyiapkan formula baru. Dan seperti apa sih homeschooling ala The Hoi Mustofu di Faroe Island selama corona time ini? Nah, yang pertama, di H-1 kita selalu usahain cek jadwal sekolah yang ada di web, karena mereka selalu update tugas apa yang harus anak-anak selesaikan. Itu dari sebelum corona time ini mereka udah bikin kayak gitu, jadi kita nggak terlalu kaget yang namanya sama web sekolah gitu. Jadi kita udah biasa ngecek web sekolah setiap hari, dan anak-anak juga udah harus dibiasain. Tetap masih bolong-bolong karena di Indonesia nggak biasa cek web sekolah. Jadi pertama cek web sekolah, terus kemudian kita susun jadwal sama-sama. Jadi gue usahain susun jadwal bareng sama anak-anak, susun jadwal berdasarkan yang tugas dari web sekolah. Terus kadang gue tambahin tugas tambahan dari gue sama Martin, karena kita punya sedikit ekspektasi lebih tinggi, karena kita pengen banget anak-anak bisa lancar bahasa Faroe Islands lebih cepat. Jadi ada sedikit tugas tambahan.
Nah kita susun sama-sama karena anaknya 3, orang tuanya cuma 2, yang bisa bahasa Faroe cuma 1. Jadi gimana caranya saat mereka belajar yang butuh terjemahan dari papanya itu nggak pas berbarengan. Jadi diatur kapan anak-anak bisa ngerjain tugas secara mandiri, nggak butuh bantuan gue atau bapaknya, kapan mereka harus ngerjain tugas yang butuh bantuan bapaknya, dan kapan mereka ngerjain tugas yang butuh bantuan tapi cukup dari gue aja. Jadi gue atur di jadwal-jadwal itu, misalnya si adik mandiri, yang si tengah sama bapaknya, yang sulung sama gue, atau disusun sebisa mungkin jadi biar nggak bentrok. Kalau ternyata bentrok berarti nanti si kakak nggak bisa diusahain sama sekali karena butuh bantuan 2 orang atau 3-tiganya butuh bantuan bapaknya, nggak bisa dinego, dan nggak ada tugas yang mereka bisa kerjakan mandiri, dan nggak ada tugas yang bisa gue bantu. Jadi terpaksa si ade nunggu istirahat lah atau bermain video game atau terserah lah dia ngapain, yang penting gak ganggu kakak-kakaknya. Sementara si babang fokus sama 1 anak. Jadi gue usahain babang hanya fokus satu-satu, jadi kita fokus satu-satu karena pusing juga kalau seandainya semua anak fokus ke mama, Martin, tolong ini, tolong itu, stres juga. Jadi untuk menghindari itu gue kasih waktu 45 menit per anak untuk menggunakan waktu itu sebaik mungkin, minta bantuan dari bapaknya karena bapaknya juga harus kerja. Jadi biar bapaknya bisa ngebagi waktu kerja. Terus juga waktunya gue atur sesuai dengan jadwal kalau dia punya video call meeting dan lain sebagainya. Nah itu di H-1 kita bikin di digital calendar biar bisa gampang dirubah-rubah sefleksibel mungkin. Nah di hari hanya kita biasanya selalu ngebiasain bangun pagi tetap. Kan sekolah di sini mulai jam 8, jadi kita udah harus bangun sebelum jam 8, sarapan, cuci muka, sarapan, terus jam 8 usahain kita sudah mulai ngikutin alur jadwalnya. Tapi nggak lupa sebelum kita mulai kita cek lagi website sekolah, karena siapa tahu pas tadi malam tidur gurunya ngupdate, nambahin tugas baru atau tugasnya ada yang berubah, ada yang diralat. Jadi kita update dulu, nggak ada perubahan baru kita lanjut, kalau ada perubahan baru kita adjust dulu baru kita lanjut. Terus kemudian sebisa mungkin kita ikutin jadwalnya, tapi yang namanya manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang memutuskan, pasti selalu aja ada kejadian ajaib yang bikin molor gitu loh. Entah tiba-tiba mereka semedi lama di toilet, atau kita bangunnya kesiangan, atau moodnya lagi jelek, jadi ada aja. Jadi ya sebisa mungkin jadwalnya harus bisa di-adjust. Jadi gue lebih senang pakai digital calendar karena gampang adjustnya, dan gue bisa keep on track next tuh apa, next apa, dan nggak perlu saklek. Kadang-kadang gue suka gue putar-putar, nggak deh, kayaknya mending ini dulu baru ini, dan lebih enak pakai digital calendar jadi nggak perlu coret-coret dan lain sebagainya. Nah, begitu semuanya udah selesai, balik lagi ke atas, buka jadwal sekolah, buka web sekolah, susun jadwal untuk besok, repeat sampai kelar. Dan alhamdulillah sekarang tanggal 3 April adalah hari terakhir untuk 3 minggu ini anak gue homeschooling, dan seminggu ke depan adalah mereka libur Paskah. Jadi mereka libur, kita juga libur, istirahat ya kak. Nggak tahu nih apa yang akan terjadi setelah Paskah. Apakah masih tetap lockdown, masih homeschooling, atau mereka mulai sekolah, we don't know. Semoga semuanya segera berakhir. Yang pasti pengennya sih udah mulai normal lagi, tapi ya kita nggak tahu ya, semoga semuanya cepat. Udah gitu aja. Semoga strategi tips homeschooling newbie ala-ala Dahoy Mustofu bermanfaat, dan
Kalau boleh share juga dong gimana pengalaman homeschooling kalian di rumah, atau mungkin bisa share juga link video lain yang berbagi cerita tentang strategi tips homeschooling. Siapa tahu homeschoolingnya diperpanjang, kan kita nggak tahu, siapa tahu juga bermanfaat buat yang lain. Anyway, thank you for watching.